semuanya masih ceria, sehat, semangat, luar biasa. Kita mau mulai sekolah minggu lagi ya hari ini. Ada Kak Neta dan ada Kak Tia yang akan mengiringi musik biar suasananya jadi lebih ceria. Kita mau mulai sekolah minggu dengan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Terus langsung disambung hari Senin, Selasa, belum lupa hari kan? Masih ingat Senin, Selasa, Rabu kan? Oke, kita nyanyi ya. Siap, musik. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih bisa bersekolah minggu sampai saat ini. Kami mau belajar firman Tuhan, memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, agar kami boleh setiap hari semakin menjadi anak Tuhan yang semakin baik. Berkati Tuhan sekolah minggu ini agar berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah nyanyi hari Senin sampai hari Senin lagi. Setiap hari ada Tuhan bersama dengan kita. Tuhan ngapain? Nemeni kita toh? Oh enggak, Tuhan memberkati kita dengan banyak sekali berkat. Nggak bisa dihitung adik-adik. Yuk kita mau nyanyi lagi dengan lagu Aku Diberkati. Siap musiknya Kak Tia dan Kak Neta. Adik-adik, kita selalu diberkati oleh Tuhan. Pagi, siang, sore, malam, setiap saat kita diberkati oleh Tuhan. Berkatnya apa aja? Tuh, kita bisa bernafas, kita bisa melihat, kita bisa menggerakkan tangan, kita bisa berjalan, kita bisa makan, minum, tidur, punya orang tua. Pokoknya banyak sekali berkat dari Tuhan. Tidak akan bisa kita hitung. Tapi kadang-kadang masih ada khawatir enggak? Jangan-jangan aku nggak bisa ini, jangan-jangan nggak cukup, jangan-jangan khawatirnya masih banyak. Yuk kita mau nyanyi lagi aja yuk biar nggak khawatir. Kita nyanyi lagu Jangan Kamu Khawatir. Apa yang kau makan, minum, pakai
khawatir. Coba ini, coba itu. Kita mau dengarkan firman Tuhan yang akan menuntun kita, ngasih tahu kita caranya supaya tidak khawatir. Jangan khawatir. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Yuk. Adik-adik, sekarang kita akan belajar firman Tuhan bersama. Sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan dan belajar firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, supaya firman-Mu ini boleh tertanam di dalam hati kami dan kami boleh melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, juga anak-anak yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Makanan kesukaan kalian atau makanan favorit kalian apa ya? Ayam goreng dong. Nasi goreng. Hai, ngomongin makanan favorit, aku sukanya nasi pecel dan ayam kremes. Mie ayam polos. Ayam goreng. Ayam. Nasi goreng. Makanan favorit aku ayam bakar. Boleh nggak ya makanan favorit kamu itu diganti sama nasi tempe? Kalau diganti sama nasi tempe, aku nggak suka. Enggak. Ya nggak mau lah. Hah? Nasi tempe? Gak mau lah. Enggak apa, itu sudah enak. Tapi kalau nasi tempe gak selera deh. Kalau kondisi lapar banget, mau nggak makan nasi tempe? Mau, tapi terpaksa. Daripada lapar, Mau aja, tapi kalau tambah sop ya. mau daripada kelaparan. Menunya gak ada, cuma nasi tempe. Aku lapar, gak apa-apa deh. Kalau dalam kondisi lapar, terpaksa aku makan nasi tempe karena tidak ada makanan yang lain. Adik-adik, teman-teman kita tadi yang punya makanan favorit yang enak-enak, ternyata bisa juga ya makan makanan yang sederhana, hanya nasi dan tempe. Ada juga yang terpaksa karena lapar, adanya itu ya udah makan. Nah, tapi Bu Yayu harap walaupun terpaksa makan, kita menerima ya. Nasi dan tempe itu kita nikmati dengan penuh ucapan syukur, karena itu juga berkat dari Tuhan. Kalau kita merasa lapar, itu yang dirasakan apa ya?
teman-teman yang di rumah, adik-adik yang di rumah, gimana ya rasanya kalau kalian itu lapar? Kalau Bu Yayu nih lapar, Bu Yayu itu keringet dingin, terus gemetar, terus hawanya nih, kepalanya nih rasanya tuh emosi gitu. Nah kalau sudah gitu tuh harus cepet-cepet makan supaya nggak gemeter lagi, nggak keringat dingin lagi. Hari ini kita mau melihat nih kisah bangsa Israel. Ternyata mereka juga mengalami kondisi lapar. Nah, kira-kira apa ya yang mereka lakukan ketika mereka lapar? Kita hari ini mau belajar bagaimana bangsa Israel bersikap ketika mereka lapar. Dan kita juga mau belajar bagaimana bangsa Israel dan kita itu akan menyikapi atas berkat Tuhan untuk kita. Sebelum kita memasuki kisah ketika bangsa Israel baru kelaparan, kita mau mengingat kembali bangsa Israel yang selalu disertai oleh Tuhan. Ketika bangsa Israel ada di Mesir dan juga ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, bangsa Israel itu mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Nah, penyertaannya itu yaitu ketika di Mesir mengalami 10 tulah, bangsa Israel di sana tidak ikut mengalami tulah yang dialami bangsa Mesir. Yang kedua, ketika bangsa Israel terjepit antara laut Tiberau dan pasukan Firaun, Tuhan menyelamatkan mereka dengan menuntun mereka menyeberangi laut Tiberau. Nah, yang ketiga, mereka di dalam perjalanan itu dipimpin tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Setelah bangsa Israel bisa menyeberang laut Tiberau, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Mereka melanjutkan dengan jalan kaki melewati padang gurun. Bisa dibayangkan ya, di padang gurun itu suasananya tandus, suasananya panas. Kalau buat jalan kaki tentunya bikin haus, bikin lapar. Lama-lama nih mereka berjalan kaki, bekal mereka habis. Makanan mereka dan minuman mereka habis. Aduh, gimana ya? Khawatir ya. Nanti kita kelaparan. Aduh, gimana? Ini cari makanan di mana? Nah, kita lihat ya di Keluaran 16 ayat 1 sampai 32 di perikop bacaan kita hari ini, kita mau lihat bagaimana kekhawatiran bangsa Israel akan kebutuhan mereka bisa dipenuhi oleh Tuhan. Yang pertama, kita bisa melihat kalau Allah memberi makan bangsa Israel pada waktu pagi dengan roti mana dan pada waktu petang dengan burung puyuh. Bangsa Israel diminta untuk mengambil roti mana itu secukupnya, sesuai kebutuhan mereka hanya untuk 1 hari. Dan pada hari yang ke-6 bisa mengambil untuk persediaan pada hari yang ke-7, karena pada hari yang ke-7 tidak boleh mengambil roti mana. Tetapi ternyata tidak semua bangsa Israel mau mengikuti aturan untuk mengambil roti secukupnya. Ada ternyata beberapa orang bangsa Israel itu karena takut kalau besok itu tidak ada roti lagi, jadi mereka mengambil berlebih. Nah, kira-kira nih roti yang diambil berlebih itu
besoknya gimana ya? Wah, ternyata nih roti yang diambil berlebih itu ternyata jadi busuk, tidak bisa dimakan. Nah, melihat hal tersebut, Tuhan memerintahkan Musa untuk memberikan pelajaran tentang rasa cukup pada bangsa Israel dengan cara mengambil roti mana dan menaruhnya di kemah suci agar menjadi pengingat betapa Allah memelihara dan mencukupkan kebutuhan bangsa Israel hingga 40 tahun dengan memberi mereka roti mana. Dari kisah bangsa Israel kita hari ini ya, yang kita pelajari bersama tadi, kita bisa belajar kalau bangsa Israel itu dipelihara oleh Tuhan dan Tuhan selalu mencukupi kebutuhan bangsa Israel. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus percaya kalau Tuhan itu selalu memelihara kehidupan kita dan Tuhan akan selalu mencukupi kebutuhan kita dari hari ke hari. Jadi kita tidak perlu khawatir ya untuk kehidupan kita, karena Tuhan akan selalu pelihara dan akan selalu mencukupi. Nah, Bu Yayu ada pertanyaan untuk adik-adik. Nanti dijawab di selembar kertas ya. Pertanyaan Bu Yayu ini juga sekaligus sebagai aktivitas ya. Yang pertama, yuk kita lihat kehidupan kita masing-masing. Terus kita daftar kebutuhan kita selama 1 hari. Yang kedua, kita mau kasih tanda nih dari daftar kebutuhan yang sudah kita list tadi. Kita mau lihat mana yang sudah dicukupi oleh Tuhan, bisa melalui pemberian dari orang tua atau orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, di daftar kebutuhan yang sudah kita buat dan ternyata ada yang belum terpenuhi, coba diceritakan ya bagaimana perasaan kalian dan apa ya yang akan kalian lakukan. Adik-adik, kita harus ingat ya, kalau keinginan dan kebutuhan itu suatu hal yang berbeda. Tidak semua keinginan kita itu menjadi kebutuhan kita. Dan kita percaya bahwa setiap kebutuhan kita itu Tuhan akan mencukupkan dari hari ke hari. Seperti bangsa Israel yang dicukupkan kebutuhan atas makanan dan minuman mereka sampai menuju tanah Kanaan. Kita harus percaya kalau Tuhan juga memelihara dan mencukupkan kebutuhan kita. Nah, atas segala kecukupan, penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, kita tentu bersyukur. Nah, doa syukur kalian ditulis ya di bawah kalian yang menjawab pertanyaan tadi. Demikian ya adik-adik, hari ini ketika kita boleh belajar dan tahu bahwa Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kita. Yuk kita tutup ya firman kita hari ini dengan kita boleh berdoa bersama. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar kalau seperti bangsa Israel yang Tuhan cukupkan keperluan mereka. Kami percaya di dalam kehidupan kami, setiap kebutuhan kami, Tuhan akan cukupkan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami renungkan hari ini boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hidup seturut dengan kehendak Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita tentang Pak Musa dan bangsa Israel yang masih khawatir, tapi Tuhan mengajar bangsa Israel untuk tidak khawatir karena Tuhan yang akan selalu menyertai, Tuhan yang mencukupkan. Oke, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita dengan lagu Jangan Kamu Khawatir. Tapi Bu Pera akan mengajak kalian untuk ganti syairnya. Jangan kamu khawatir diganti aku tidak khawatir. Kita mau menyatakan janji kita, aku tidak khawatir. Terus disambung ya. Selain tidak khawatir, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Lagunya gitu loh. Yuk kita mau nyanyi lagu Aku Tidak Khawatir disambung bersyukur kepada Tuhan. Siap? Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Haleluya, aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Bersyukur kepada Tuhan. Oke, bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Lagi-lagi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah sampai di akhir ibadah sekolah minggu kita. Ingat ya anak-anak, jangan khawatir, selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita akan menutup sekolah minggu ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Kak Tia. Yuk Kak Tia. Mari adik-adik kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat-Mu sehingga kami bisa mengikuti kebaktian online pada hari ini. Tuhan berkati kedua orang tua kami, berkati juga teman-teman kami, saudara kami, dan anak-anak sekolah minggu Tuhan, supaya ketika mengikuti ibadah online mereka terus mengalami Tuhan. Dan kami terus mengucap syukur bahwa Tuhan terus memberikan kekuatan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan anak-anak-Mu di rumah maupun dimanapun berada. Terima kasih ya Bapak, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Sampai jumpa